wasabba alayya rizqa sabata rahmati fa anta raja'ul alamina walau tawat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ammas sa'iruna fali'annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi fiha wa zalika li ru'yatihim nuqsan bi'adami khuduri qulubihim ma'allah hala fi'liha. Amma sa'iruna, adapun orang-orang yang pada berjalan menuju Allah ya, namanya salikun atau sa'irun. Kalau muridin atau muridun itu orang yang siap-siap berangkat menuju Allah. Apa yang harus dipersiapkan? Pertama ilmu. Jadi kalau kita nggak punya ilmunya, jangan coba-coba menuju Allah. Konslek. Harus ada ilmunya dulu ya. Kata Nabi, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al ilmu. Tiap-tiap sesuatu itu ada jalannya. Jalan menuju Allah adalah ilmu. Menuju surga itu ilmu. Nah, persiapan menuju Allah. Setelah ilmu apa? Imannya. Orang kalau nggak punya ilmu ya imannya lemah. Kata Nabi, al ilmu apa? Ilmu itu adalah tiangnya iman. Jadi kalau orang nggak punya ilmu, imannya nggak bisa berdiri. Imannya letoy. Kena cobaan dikit gusar langsung karena imannya lemah. Nah, orang yang berjalan menuju Allah wali annahu, maka sungguhnya karena as-sairun lam yatahaqqaqu sidqa, adalah tidak membuktikan siapa asairun asyidqa, kepada sungguh-sungguh ma'allah, di dalam sertanya Allah, fiha, di dalam amalnya. Jadi orang yang berjalan menuju Allah ini penuh dengan keraguan-raguan, curiga sama Allah, tapi dia terus. Jadi kalau kita baru tingkatnya salikun terus ibadah, kita kadang-kadang ini ada gunanya nggak nih, pasti begitu. Gak capek-capek doang. Kenapa? Karena masih dalam perjalanan. Kecuali kalau udah sampai, mantap ya. Sama lah kita pulang kampung, dalam perjalanan kadang-kadang kita ketar-ketir nih, jangan-jangan mobilnya nabrak lagi nih, jangan-jangan macet, jangan-jangan ada rampok, jangan-jangan diperiksa polisi, banyak lah. Kenapa? Kita belum sampai, masih dalam perjalanan. Tapi harus terus, jangan berhenti ya, apalagi belok kiri. Jadi orang as-sairun itu penuh kecurigaan dengan Allah karena dia belum yakin kalau dia itu bersama Allah. Jangan-jangan begini ini nggak ada gunanya lagi. Itu as-sairun itu. Tapi terus ya, nanti dengan sendirinya keraguan-raguan itu, kecurigaan itu akan hilang, apalagi kalau udah sampai tadi. Wazalika, adapun yang demikian, liru'yatihim, adalah karena olehnya melihat siapa as-sairun nuqsan, kepada kekurangannya, biadami khuduri qulubihim, sebab tidak adanya sampainya hatinya as-sairun ma'allah, di dalam sertanya Allah,
hala fi'liha, di dalam semua amalnya. Jadi kalau kadang-kadang kita merasa begini, merasa begitu, karena kita merasa masih kita gitu. Kalau udah Allah udah beres. Kadang kita banyak amal, kepedean, merasa jadi wali, wirid, zikir terus, ya kepedean. Nah, saya nih wali nih, wali stres. Kadang kita maksiat terlalu minder, enggak maksiat dah kebanyakan, enggak wirid-wiritan, enggak ngaji-ngajian, udah itu enggak boleh. Itu berarti kita menisbahkan, membangsakan amal yang kita lakukan tadi kepada diri kita. Tapi bagi as-sairun ini pasti terjadi. Ya, setelah dia belajar, setelah dia tahu perjalanannya, udah paham, terus dia mulai ibadah, mulai wirid, mulai macam-macam. Nanti dalam perjalanan menuju Allah itu timbul kecurigaan pada Allah. Maksudnya apa? Kadang kita butuh, yang kita butuhkan nggak datang. Itu ini gimana nih, Allah ngerti nggak nih saya butuh nih? Curiga sama Allah. Atau kadang-kadang saya kan mintanya taat, nah kok takdirnya maksiat, ini gimana nih? Itu bagi as-sair. Padahal kadang-kadang untuk mendongkrak kesadarannya ya kepada Allah itu, kadang-kadang Allah takdir maksiat. Ya. Jadi maksiat ini sama dengan melarat lah. Ada orang kaya, sombong, angkuh, songong, terus diberi melarat sama Allah. Setelah melarat dia sadar, kemudian dia mau berubah jadi orang yang lebih baik. Maksiat sama. Ada orang nggak maksiat, maksudnya nggak maksiat yang kelihatan ya, ibadahnya rajin, jamaahnya rutin, zikirnya banyak, timbul perasaan dalam hatinya, sombongnya keluar. Kira-kira satu RT ini saya orang yang paling bersih, kira-kira itu setan mengeluarkan itu. Kemudian Allah takdir dia maksiat, ya kan? Pas maksiat ketahuan orang lagi misalnya. Kemudian dia down, oh kalau ini saya ini orang jelek, nggak mau lagi punya perasaan jadi orang baik, jadi orang hebat tadi. Sama dengan itu. Tapi bagi as-sairun ini hal seperti itu pasti terjadi sampai dia bertemu dengan yang dicarinya. Fahum, maka adapun as-sairun daiman halnya selama-lamanya. Mutahimuna adalah pada curiga, nufusahum kepada nafsunya sairun, fitawfiyati a'mali, di dalam menyempurnakan beberapa amalnya as-sairun. Ciri-cirinya lagi orang yang berjalan menuju Allah itu dia selalu waspada dengan hawa nafsunya. Waspada dia dengan serangan hawa nafsu. Kalau orang yang sudah ma'rifat sudah terserah Allah. Kalau as-sairun enggak, dia curiga ini jangan-jangan sebentar lagi saya kalah nih sama nafsu. Jangan-jangan sebentar lagi saya emosi nih. Jangan-jangan sebentar lagi saya malas ibadah nih. Gitu pikirannya. Itu tandanya orang berjalan menuju Allah. Haqqiha, kepada haknya amal. Wa fi safai ahwali qulubihim, dan di dalam bersihnya beberapa tingkah hatinya as-sairun. Ya. Ini jangan-jangan saya ini begini, jangan-jangan begitu. Ya pokoknya banyak kekhawatiran, banyak kecurigaan, banyak was-was, tapi terus
Nah, ini orang yang sedang berjalan menuju Allah. Sebenarnya mah nggak ada pengaruhnya. Begini begitu tidak ada pengaruhnya. Yang penting terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ada apa zalik yang demikian imtihan tadi ya, atau ragu-ragu, curiga, was-was, adalah sababan, jadi sebab bil baraati kepada bersihnya diri, miruyatiha dari melihat amal. Tapi kalau diteruskan ya, waspada, curiga, hati-hati, was-was nih, jangan-jangan nih amal saya nggak ikhlas nih. Ini orang Asairun biasanya begitu. Ini jangan-jangan saya ini amal nggak ikhlas. Jangan-jangan karena amplok nih saya nih. Itu orang Asairun begitu. Tapi kalau orang yang ma'rifat billah nggak peduli. Pokoknya Allah perintah lakukan gitu aja. Mau diterima mau enggak, yang penting sesuai prosedurnya, terserah Allah. Nggak kecurigaan-curigaan lagi. Tapi kalau Asairun ini banyak curiganya, banyak hati-hatinya. Jangan-jangan saya sedekah riya nih. Ada juga kelompok yang lebih, kelompok wadablekun. Ada tuh. Jadi muridun, Asairun, ya, arifun. Nah yang paling tinggi itu wadablekun. Kelompoknya orang-orang dablek. Nah itu enggak, mau sholat mau apa udah nggak dipikirin sama dia. Wasudiha, dan melihat amal ya. Jadi orang Asairun itu selalu memeriksa amalnya. Ini salah saya hari ini apa ya, kurang saya hari ini apa ya. Itu orang Asairun. Tapi terus berjalan menuju Allah. Nah bagaimana dengan orang yang udah sampai ya, ini sekedar ilmunya aja. Wa amal wasiluna, dan adapun beberapa orang yang sudah usul, sudah sampai. Wa innahu, maka sungguhnya Allah ghayyabatun, adalah menutupi siapa Allahum kepada wasilun tadi, wasilun bisyuhudi anha, dari melihat amalnya, karena dia melihat Allah. Nah kalau orang udah sampai, dia lihat Allahnya bukan amalnya, jadi langsung terhubung dengan Allah. Jadi kalau dia berbuat baik ya Allah, kalau dia misalnya melakukan kejahatan ya dia cepat-cepat istighfar, ini takdir Allah. Enggak enggak sampai mempengaruhi imannya, enggak sampai mempengaruhi harapannya kepada Allah. Kalau kita contohkan ke dunia nyata ya, ke dunia nyata, dia dalam perjalanan ya, orang yang udah sampai tadi, dia nggak pikirkan persiapannya lagi, udah nggak mikir duit. Kalau mau pulang kampung misalnya, dia nggak mikir duit, dia langsung lodging kepada Allah. Kalau kita kan enggak, pulang kampung kan ongkos sekian nih, tapi di kampung nanti bagaimana, ini begini, panjang gajiannya. Tapi kalau orang yang udah ma'rifat kepada Allah tadi, contoh ya, kalau dia mau pulang kampung dia naik mobil aja, nanti dengan apa dibayar ongkosnya? Allah. Ya Allah yang ngatur ya. Kalau marifat beneran loh ya. Nah, kalau belum marifat beneran jangan coba-coba begitu, dilempar keluar mah yang punya mobil ya. Nah ada juga marifat-marifatan ya. Pas enak marifat, pas enggak enak marifatnya hilang. Nah itu lain itu. Ini marifat benaran itu begitu, dia udah nggak mengandalkan selain daripada Allah. Nah kita belajar aja seperti itu, belajar melepas ketergantungan kita kepada selain Allah. Nggak bisa sekaligus juga ya, stres nanti ya, pelan-pelan. Jangan tambah lama tambah kemantil karo
tambah tergantung kepada selain Allah. Dia belajar ngelepasin dikit-dikit terus ketergantungannya kepada selain Allah, terutama kalau sekarang ini kepada duit dah. Di dunia ini duit, kayak kalau nggak punya duit tuh nggak bisa enak. Makanya benar kata Allah dalam Al-Quran, afara'aita manittakhadha ilahu hawahu. Dan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya mengatakan, nanti di akhir zaman orang akan menjadikan Tuhan harta kekayaan, duit. Mudah-mudahan kita nggak termasuk ya. Ukurannya gimana? Tenang kita, tenang mana kita sama Allah dengan ma'al fulus. Hati kita itu tentram mana ma Allah dengan ma'al fulus. Kalau kita misalnya ibadah nggak khusyuk, nggak tenang karena nggak ada duit, berarti kita tenangnya dengan fulus. Tapi pelan-pelan, nggak usah dipaksa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni